Halo, perkenalkan nama saya Sabina Zara dengan NIM 11.119140182. Halo, nama saya Aditya. NIM saya 11.119130708. Kenalkan, nama saya Raihan Abdillah, NIM 11.119130738. Dalam hal mengenai kewajiban pajak dalam pelaku usaha rintisan atau startup, kita mulai dulu dari apa itu arti pajak. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan dari sektor pajak, dan penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan rakyat. Nah, untuk startup itu sendiri, startup merupakan sebuah bisnis baru yang memiliki ide original yang berfokus pada pertumbuhan tinggi, memiliki resiko atau keuntungan yang dapat diukur, serta mampu memimpin pasar. Dan sementara itu, programmer penulis Paul Graham di dalam lamannya menyebutkan bahwa startup adalah perusahaan yang mendesain untuk berkembang dengan cepat. Dalam kewajiban perpajakan pelaku usaha rintisan atau startup, ada hal aturan terkait pajak yang harus dipahami oleh penggiat startup di Indonesia. Yang pertama ada gunakan rekening bisnis. Menggunakan rekening pribadi untuk kepentingan usaha adalah untuk menghindari pengenaan pajak. Namun, hal ini masalah baru apabila diketahui petugas pajak. Petugas pajak meminta kepada bank untuk memeriksa transaksi pegiat startup dan tetap dikenakan pajak. Tidak mendaftarkan NPWP agar terhindar kewajiban pajak bukan hal yang terbaik. Anda tetap membutuhkan NPWP, terutama ketika akan membeli aset bergerak ataupun tidak bergerak. Dan yang kedua ada model bisnis startup sudah dikenali. Pajak yang akan dipikul oleh startup adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH. Dan yang ketiga ada startup yang merugi dikenai pajak penghasilan PPH besar. Ini merupakan setiap startup yang berpenghasilan di bawah 4,8 miliar juta rupiah dapat memilih tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, namun tetap dikenakan PPH final sebesar 0,5% dari pendapatan brutonya. Apabila diamati lagi, PPH tertentu memberatkan kebanyakan startup karena pengenaan pajaknya dikenakan dari penghasilan kotor. Solusinya, startup yang masih merugi diberi pilihan untuk melakukan sebagai PKP. Dengan status PKP akan dikenakan PPH 25% dari pendapatan bersih dan tidak perlu membayar sepersen pun ketika merugi. Dan yang keempat ada pengenaan pajak pertambahan nilai. Ini saat startup di Indonesia menjadi PKP untuk menghindari PPH ketika merugi juga bukan merupakan solusi yang ideal. Karena dengan status PKP, otomatis akan dikenakan kewajiban membayar PPN. PPN memang tidak sepenuhnya merugikan, namun Anda bisa menerima kembali selisih PPN yang Anda bayarkan dengan PPN yang Anda terima dari konsumen. Pengenaan PPN kepada pelanggan pastinya akan dikeluhkan karena harga yang diharapkan menjadi lebih tinggi. Startup beromset di bawah 4,8 miliar sebenarnya sudah diberi kemurahan untuk bebas dari pembayaran PPN. Namun, konsekuensinya, startup tetap harus membayar PPH sebesar 0,5% dari penghasilan kotor. Dan yang terakhir, ada perpajakan bagi layanan startup gratis. Jika startup beri pelayanan gratis, tetap diharuskan membayar pajak. Petugas pajak akan mengenakan pajak sebesar 10% dari biaya perawatan server yang dikeluarkan oleh startup itu sendiri. Semua aturan ini memang terkesan kurang pas, namun diterapkan bagi beberapa pengusaha startup, dan solusinya Anda dapat bergabung dengan asosiasi startup untuk lebih mudah menyampaikan aspirasi perpajakan khususnya kepada pemerintah. Kewajiban pelaporan pajak atau SPT terkait perusahaan startup. Yang pertama, laporan bulanan. PPH pasal 21/26. Objek dari PPH pasal 21/26 ini ialah pembayaran imbalan atas pekerjaan atau jasa kepada individual. Lalu untuk perhitungannya, memiliki berbagai variasi sesuai jenis hubungan kerja antara individu dan perusahaannya. Untuk pembayarannya dibayarkan sesuai hasil hitungan periode bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Untuk pelaporan SPT-nya, dilaporkan ketika ada pembayaran paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. B. PPh pasal 23/26. PPh pasal 23/26 ini mempunyai objek pembayaran dividen, bunga, jasa, hadiah kepada badan dan royalti sewa kepada badan dan individu. Untuk perhitungannya, ialah 2% untuk sewa jasa dan 15% untuk dividen, bunga, hadiah, royalti. Lalu untuk pembayarannya dibayarkan sesuai hasil hitungan, periode bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk pelaporannya, SPT dilaporkan ketika ada pembayaran paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. C. PPh pasal 4 ayat 2. Objek dari PPh pasal 4 ayat 2 ini ada 10 jenis transaksi yang diatur masuk dalam objek ini. Misalnya, hadiah undian, bunga, deposito, jasa, konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan tanah atau bangunan, dan lain-lain. Untuk perhitungannya, tarifnya sangat bervariasi dan berbeda sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Untuk pembayarannya, dibayarkan sesuai hasil hitungan, periode bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk pelaporan SPT-nya dilaporkan ketika ada pembayaran paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya ada PPh pasal 4 ayat 2. Atas PP 46/2013. Objeknya ialah penghasilan bruto yang diterima dari kegiatan usaha individual ataupun perusahaan, khusus perusahaan pada tahun kedua operasional dengan jumlah masih di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Untuk perhitungannya, ialah 1% atas penghasilan bruto. Untuk pembayarannya, biasanya dibayarkan sesuai hasil hitungan, periode bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk pelaporan SPT-nya dianggap sudah melakukan pelaporan saat melakukan pembayaran. Selanjutnya ada PPh pasal 25. Objek dari PPh pasal 25 ini yaitu PPh yang dibayar sendiri dari SPT tahunan sebelumnya yang dibagi 12 bulan. Untuk perhitungannya, jumlah hitungan tetap sama untuk 12 bulan sesuai hitungan awal. Untuk pembayaran dilakukan sesuai hasil hitungan, periode bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk pelaporan, dianggap sudah melakukan pelaporan saat melakukan pembayaran. Selanjutnya F, pajak pertambahan nilai atau biasa lebih dikenal dengan PPN. PPN ini memungut penjual dengan status PKP atas penyerahan BPK dan atau JKP. Hitungannya ialah 10% dari nilai transaksi, namun akan memperhitungkan pajak keluaran dan pajak masukan. Untuk pembayaran pajak ini dibayarkan sesuai hasil hitungan periode bulanan paling lambat akhir bulan berikutnya. Untuk pelaporan SPT-nya biasanya dilaporkan pada periode tiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya. Dokumennya merupakan penjualan menerbitkan faktur pajak untuk tiap pungutan PPN yang dilakukan menggunakan aplikasi e-faktur. Yang kedua ada laporan tahunan. Laporan tahunan menggunakan formulir SPT PPh 1771 yang berisikan informasi terkait dengan penghasilan, biaya, perhitungan pajak, pengurusan perusahaan, pemilik modal, dan dengan melampirkan secara tersendiri neraca keuangan dan laporan laba rugi yang mencerminkan data selama satu periode tahun pajak. Laporan ini disampaikan paling lambat 30 April atau pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya periode tahun pajak Januari sampai Desember. Selanjutnya ialah startup bijak, taat pajak. Satu yang pasti, startup yang dibidani para milenial saat ini wajib tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagai wajib pajak, tentu kita semua sudah paham dan patuh memenuhi kewajiban perpajakan yang melekat dalam keseharian. PPh, PPN, dan PPNBM, PBB, biaya masuk, biaya keluar, cukai pajak daerah, dan retribusi lainnya. Berkaitan dengan startup berbasis digital, penerapan pajak atas transaksi elektronik, termasuk PPh dan PPN, dalam Undang-Undang Omnibus Law Jilid 1 harus diperhatikan. Ini mulai efektif per 1 Juli 2020. Produk digital yang dikomersilkan di dalam negeri dikenakan PPN sebesar 10%.
Lalu mulai dari pengembangan media sosial, penyedia konten digital hingga transaksi perdagangan barang dan jasa melalui e-commerce tidak bisa mengelak dari kewajiban memungut dan menyetorkan PPN. Sementara yang terkait dengan PPh dan pajak transaksi elektronik tampaknya masih harus menunggu konsensus global, meski ketentuannya sudah diundang-undangkan. Mengenai solusi pajak bagi startup yang sedang bakar duit. Membicarakan mengenai dunia startup tentunya memiliki beberapa perbedaan jika disandingkan dengan perusahaan negara pada umumnya. Sampai sekarang di Indonesia sedang tren startup masih mendominasi karena memang bisa dikatakan membangun startup itu lebih terjangkau dan mungkin banyak kustomisasi yang bisa dilakukan sesuai dengan keinginan dan budget yang dimiliki. Pengembangan startup juga sangat dimungkinkan untuk dilakukan oleh semua kalangan. Untuk itu, salah satu bahasan yang kerap digaungkan adalah dalam proses pengembangan startup adalah bakar uang. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan bakar uang tersebut? Untuk menjawab ini, mari kita ingat-ingat sebentar mengenai beberapa perusahaan startup yang ada di Indonesia. Tidak perlu usah jauh-jauh. Jawabannya bisa kita lihat langsung pada gadget kita, pada aplikasi e-commerce maupun ojek online yang ada pada gadget kita saat ini. Meskipun dua lini bisnis tersebut sudah bukan masuk dalam kategori startup. Lalu, apa sih yang mereka lakukan? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa masing-masing startup ini umumnya rajin memberikan banyak voucher, potongan harga, dan paket-paket super murah kepada penggunanya? Belum lagi, biasanya voucher, diskon, dan paket-paket ini akan dibedakan bagi para pengguna baru dan pengguna lama. Ada banyak sekali jenis voucher yang diberikan, mulai dari gratis ongkir kirim, potongan harga, ada juga pemberian gratis konsultasi ataupun lain-lain. Yang mana voucher-voucher tersebut membuat Anda ketagihan untuk mengikutinya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan strategi bakar uang, yaitu membakar uang atau budget yang mereka miliki untuk diberikan kepada konsumen dalam rangka memperluas pasar dan meningkatkan pengguna. Jadi ketika Anda menemukan startup ataupun dalam maupun luar negeri, jika terlihat sangat dermawan memberikan gratis voucher, potongan harga, hingga paket murah, itulah saat-saat mereka menjalankan strategi bakar uangnya. Namun, meskipun startup merupakan bisnis yang baru dirintis, bukan berarti mengesampingkan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban perpajakan sebagai pelaku usaha tetap harus dipenuhi. Dengan tax planning, segala sesuatunya diputuskan dengan tepat soal pajak sehingga kewajiban pajak tidak lagi menjadi sebuah beban dalam berbisnis. Contohnya dalam hal pembayaran PPh badan yang terdiri dari PPh UMKM dan PPh badan tahunan normal. Perencanaan pajak atau tax planning adalah cara meminimalkan atau mengurangi beban perpajakan yang dibayarkan kepada negara agar pajak tersebut tidak melampaui jumlah yang seharusnya. Dengan tetap mengikuti kepatuhan pajak yang berlaku seperti undang-undang dan cara legal serta tidak melanggar konstitusi. Lalu, beberapa tujuan tax planning adalah mengurangi anggaran pengeluaran perusahaan dalam pembayaran pajak sehingga anggaran menjadi efisien. Pemerintah dengan melakukan pemanfaatan insentif pajak tidak berjalan dengan optimal. Hal ini bisa terjadi karena wajib pajak tidak mengerti bagaimana cara memperoleh insentif tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya PP nomor 23 memberikan nafas lega bagi pelaku startup. Mereka bisa memilih untuk menggunakan pasal 17 Undang-Undang PPh yang mengatur pengenaan pajak berbasis penghasilan neto, yang mana hal tersebut dinilai lebih ideal dalam mengukur kemampuan membayar pajak jika dibandingkan dengan perhitungan berbasis penghasilan bruto. Startup yang memilih untuk menggunakan pasal 17 Undang-Undang PPh tidak lagi dapat memanfaatkan PPh final 0,5%. Karena perusahaan harus lebih bijak dalam memutuskan apakah akan memanfaatkan PP 23 atau memilih untuk menggunakan pasal 17 Undang-Undang PPh.